Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas salah satu emiten yang menurut saya punya potensi ke depannya karena beberapa faktor ya, teman-teman. Nah, nanti saya akan bahas di video ini, yaitu saham INKP atau Indakiat Pulp and Paper Products. Nah, seperti apa? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, untuk gambaran sahamnya, pada saat saya membuat video ini, emiten ini sudah dihargai di angka 9.575. Memang beberapa periode hari terakhir, emiten ini mengalami peningkatan harga yang lumayan signifikan, teman-teman. Dari harga 8.000, dia sekarang sudah dihargai di angka 9.575. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ya, di sini secara gambaran pergerakan harga sahamnya sebenarnya cukup menarik ya, karena nanti akan saya bahas teknikal adanya beberapa pattern yang terjadi secara pergerakan sahamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, emiten ini pernah mencapai harga tertinggi kurang lebih di tahun 2018 mencapai angka 20.000 ya, teman-teman. Nah, apakah kedepannya emiten ini akan mampu kembali mencatatkan angka segitu? Nah, jadi secara gambaran umum sih sebenarnya sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan juga ya, dari harga 20.000 menuju ke harga sekarang di angka 9.000 atau di bawah 10.000. Nah, langsung saja kemudian untuk analisis fundamental seperti biasa, yang pertama untuk historis labanya. Sebenarnya secara laba sih di tahun 2023 itu menurun ya, signifikan sebenarnya teman-teman. Kurang lebih 50% menurun dari periode tahun 2022. Yang dimana tahun 2022 itu INKP ini mencatatkan laba mencapai 12,8 triliun ya. Tapi sekarang dia hanya mencatatkan 6,3 triliun. Cukup menarik sih menurut saya, tapi harga sahamnya tadi meningkat. Nah, karena apa? Mungkin diakibatkan adanya kenaikan harga pulp ya dunianya, yang mungkin nanti akan terkoreksi pendapatan ataupun performanya di tahun 2024 menurut saya kuartal pertama. Ya, walaupun memang menurun ya 50% dari tahun 2022, tapi yang jelas emiten ini masih mencatatkan laba yang cukup tinggi, 6 triliun ya teman. Itu sangat menarik menurut saya. Memang tidak terlalu tinggi, dari tahun 2021 juga lebih kecil ya, tetapi memang dengan pencapaian 6 triliun ini sebenarnya sudah bisa dipertimbangkan sih menurut saya teman-teman. Nah, kemudian angka-angka 6 triliun tadi itu dari mana saja? Berikut saya coba ulik secara simpel laporan laba ruginya. Memang terlihat di sini secara penjualan neto dia menurun ya, dari 4 triliun. Maksud saya 4 juta dalam ribuan dolar. Sekarang menurun menjadi 3,4 juta dalam ribuan dolar ya. Memang terjadi penurunan. Tapi kalau kita lihat dari beban pokok penjualannya juga cukup efisien, dari 2,4 juta dalam ribuan dolar menurun menjadi 2,3 juta dalam ribuan dolar. Ya, tidak lebih jauh sebenarnya perbedaannya dari tahun 2022. Memang dari 1,5 laba brutonya menjadi 1,1. Overall sebenarnya tidak terlalu buruk ya teman-teman, walaupun memang ada penurunan penjualan, penurunan performa. Nah, itu mungkin diakibatkan di tahun 2023 harga penjualannya secara dunia atau harga pulp secara internasional atau secara dunia yaitu menurun ya teman-teman. Nah, itu mungkin yang berdampak signifikan terhadap emiten ini. Kemudian kita lanjut ke historis ekuitas. Untuk rata-rata kenaikan ekuitas emiten ini perlu dilihat di sini mencapai angka 10% ya. Cukup menarik menurut saya. Kalau kita lihat di tahun 2023 dia nilai ekuitasnya saja sudah mencapai angka 92 triliun ya. Luar biasa sih menurut saya teman-teman. Artinya ekuitasnya ini cukup tinggi, aset bersihnya cukup bagus ya. Dan peningkatannya tadi 10% selama 6 tahun terakhir itu sangat-sangat signifikan teman-teman. Karena dari tahun 2018 saja dia hanya mencapai angka 56 triliun, sekarang sudah lebih dari 80, kurang lebih hampir mencapai angka 100 triliun ya teman-teman. Ini luar biasa sih menurut saya teman-teman. Patut dipertimbangkan teman-teman karena dalam menghasilkan ekuitas emiten ini cukup bagus ya. Kemudian saya coba lanjut ke historis utangnya. Untuk sisi utang sih memang cukup tinggi ya, mencapai kurang lebih 0,69 kali dari nilai ekuitasnya. Ya, walaupun memang tidak mencapai angka 1, masih bisa dikatakan cukup aman ya dari sisi likuiditas karena nilai ekuitas atau aset bersihnya itu lebih tinggi ya dari utangnya.
Tapi di sini memang terlihat di tahun 2023 ada peningkatan sedikit ya dari tahun 2022 dari 60 triliun menjadi 63 triliun. Ya mungkin persepsi teman-teman investor berbeda-beda ya. Mungkin ada yang melihat nilai utang ini cukup tinggi, ya walaupun tadi memang aset bersihnya itu mencapai angka 93, tetapi dari utangnya sendiri itu sudah mencapai di atas 50 triliun. Ya mungkin teman-teman berpikir ini adalah utang yang cukup tinggi. Tapi jangan salah juga teman-teman, karena emiten ini rutin menerbitkan obligasi dan juga bunganya memang cukup menarik ya, di angka 9 ataupun 10%. Dan saya rasa dengan penerbitan obligasi itu juga akan meningkatkan signifikansi dari utangnya. Tetapi kalau memang tadi dibarengi dengan peningkatan laba yang cukup bagus juga ataupun performa yang cukup menarik, ya menurut saya tidak buruk ya teman-teman. Artinya nanti tidak akan terjadi masalah likuiditas ya, atau juga karena nilai utang ini hanya setengah atau bisa dikatakan 0,7 dari total likuiditasnya. Jadi menurut saya sih so far so good ya teman-teman. Tidak perlu dikhawatirkan sih untuk historis utangnya. Kemudian kita lanjut ke historis posisi kasnya. Untuk posisi kas juga emitennya cukup bagus teman-teman, karena di sini meningkat terus ya, signifikansinya juga cukup baik dari tahun 2018 yang posisi kas akhir tahunnya mencapai 11 triliun, mengalami peningkatan terus, perbaikan terus-menerus sampai dengan tahun 2023 akhir dia mencapai angka 21 triliun. Wah, cukup besar teman-teman. Jadi ya cukup bagus sih menurut saya, dengan menggunakan kas saja jika dia juga sudah memiliki proporsi yang cukup imbang dengan nilai utangnya. Apalagi tadi ditutup dengan nilai ekuitasnya. Dan peningkatan ataupun posisi kas yang cukup tinggi ini sebenarnya punya benefit yang cukup baik ya untuk beberapa perusahaan ya. Seperti emiten-emiten lain juga dengan adanya kas yang cukup banyak, artinya mereka bisa ekspansi ataupun melakukan pengembangan usahanya lebih bagus lagi ke depannya. Cukup menarik. Nah, kemudian kita lanjut ke historis EPS dan juga ROE-nya. Di sini kalau kita lihat dari grafik yang pertama itu adalah grafik EPS, sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan grafik ROE-nya ya. Ya, ini memang sebanding dengan penurunan ataupun peningkatan labanya. Nah, kalau kita lihat di sini secara EPS mencapai angka 1.159 per lembar saham, memang jatuh cukup signifikan ya dari tahun 2022 yang mencapai 2.351. Nah, kemudian dari ROE-nya juga dari 15,3 di tahun 2022 sekarang menjadi 6,86. Tapi walaupun begitu, secara historis emiten ini rata-rata ROE-nya cukup menarik teman-teman, di angka 11%. Nah, itu tentunya angka sekarang itu ROE di angka 6 itu sebenarnya bisa dikatakan performanya belum bagus ya, belum kembali seperti masa jayanya. Tetapi itu tadi yang saya akan jelaskan nanti di sentimen-sentimennya. Perlu kita ketahui bahwasanya ada hal yang menarik nanti yang akan memperbaiki kinerja emiten ini di tahun 2024. Nah, seperti apa? Saya akan melanjutkannya nanti di bagian sentimen atau newsnya. Kita lanjutkan ke historis harga sahamnya. Nah, kalau untuk harga saham memang terlihat yang tertinggi itu di tahun 2018, mencapai rata-rata di 13.000. Dan sekarang terlihat adanya penurunan ya, menjadi angka 8.000 ke 9.500. Nah, dengan melihat data fundamental tadi, saya akan masuk ke prediksi harga fundamentalnya. Dengan harga INKP sekarang di angka 9.575, angka tersebut menghasilkan nilai PBV sebesar 0,57 dan nilai PER sebesar 8,26. Nah, seperti biasa saya akan kombinasikan antara PBV dan PER. Saya anggap sih untuk emiten ini PBV 1 itu masih wajar ya, dan juga PER 10 masih wajar. Sehingga kalau saya kombinasikan, PBV 1 itu seharusnya berada di angka 16.800-an per lembar saham, dan PER 10 itu di angka 11.589 per lembar saham. Seperti biasa saya kombinasikan, saya tidak mengambil salah satu angka, tetap saya kombinasikan mendapatkan angka 14.200. Jadi menurut analisis saya pribadi, teman-teman investor, emiten ini sebenarnya layak dihargai secara fundamental di angka 14.000. Dan dari harga sekarang di angka 9.575, dia memiliki potensial gain menuju ke angka 14.000 itu sebesar 48% atau kurang lebih half bagger teman-teman. Nah, ini menariknya emiten ini. Apakah bisa tercapai? Tetap balik lagi teman-teman ke analisis pribadi, dan saya tetap menekankan disclaimer on teman-teman. Ini merupakan pendapat saya pribadi sesuai dengan analisis dari fundamentalnya.
Nah, kemudian kita lanjut. Selain analisis fundamental, saya juga menganalisis secara historis ya, melihat histori pencapaian harga sahamnya. Nah, di sini secara historis untuk PBV rata-ratanya itu berada di angka 0,83. Dan kemudian untuk PER rata-rata historisnya di angka 8,17. Artinya apa? Emiten ini rata-rata dihargai di 0,83 selama 6 tahun terakhir, dan PER-nya juga selama 6 tahun terakhir di angka 8,17. Sehingga seperti biasa untuk PBV 0,3 itu seharusnya dihargai di angka 13.900 ya, dan PER 8,17 dihargai di angka 9.400. Seperti analisis fundamental tadi, saya kombinasikan juga, didapat angka 11.700. Dari harga kombinasi tadi di angka 11,7 atau 11.727, didapat potensial gain sebesar 22% yang menurut saya juga cukup lumayan, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan ke analisis teknikal. Ini juga hal yang menarik menurut saya. Baik, untuk analisis teknikal, di sini saya mengambil chart secara monthly, teman-teman. Nah, ini yang saya katakan cukup menarik ya dari sisi teknikal. Di sini saya ada menggambar pattern yang dari harga tertingginya ataupun harga terendahnya ditarik garis sehingga menuju ke harga sekarang kurang lebih di harga 9.500 itu garis lancip ya. Nah, ini merupakan pola bullish pennant ya, teman-teman. Bullish pennant itu berarti yaitu pola seperti ini yang dimana dia semakin mengecil ya, baik secara harga tertinggi dan maupun terendahnya, dia semakin mengecil dan juga semakin mengecil, sehingga jarak antara titik support dan resisten yang terjadi itu semakin kecil ya. Nah, ini indikasi menandakan bahwa akan adanya periode bullish ke atas ya, teman-teman. Kalau secara teknikal ya. Nah, walaupun seperti itu tetap dijaga money manajemennya. Kalau kita lihat ya secara monthly di sini, bisa saja dia akan mengalami penurunan sedikit ke harga 9.000 ya. Di harga 9.000, dan kemungkinan dia akan mengikuti periode bullish ini ke harga 10.000, kemudian ke harga 12.000 dan ke harga seterusnya, teman-teman. Kalau kita lihat secara teknikalnya ya, secara monthly. Nah, kemudian secara weekly, di sini saya coba tarik garis secara horizontal untuk melihat titik supportnya ya. Di sini kurang lebih di angka 7.000-an ya, titik support, dan untuk resisten yang pertama itu saya rasa di harga 10.000. Nah, di sini angka 7.000-an. Kemudian titik resisten pertama saya rasa akan di angka 10.000 ya. Kalau kita lihat di sini memang beberapa hari terakhir itu atau beberapa minggu itu terlihat adanya periode bullish, dan saya yakin sih sebenarnya kalau memang dia masih melanjutkan periode bullish, dia akan menuju ke titik resisten 10.000. Dan kalau memang bagus, bisa saja dia akan menembus titik resisten 10.000 dan melanjutkan ke resisten berikutnya di harga kurang lebih di angka 11.500-an ya, teman-teman. Dan tapi kalau misalnya dia tidak mampu menembus 10.000, bisa saja dia akan menurun untuk sementara ke harga 9.000-an ya, titik supportnya. Kalau saya lihat di sini kurang lebih di angka 9.500 itu bisa menjadi titik support ya. Jadi so far so good sih menurut saya untuk emiten ini, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan ke analisis sentimen atau news. Nah, ini hal yang menurut saya perlu saya analisis juga, perlu saya jelaskan sedikit kenapa di analisis ini sentimen ini cukup berpengaruh menurut saya di performanya di tahun 2024. Nah, seperti apa? Yang pertama, kita akan mengambil view terhadap harga pulp dunia, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat secara topik pulp and paper ini sudah hampir mencapai harga tertinggi di tahun 2018, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat tadi di tahun 2018 INKP itu pernah mencapai angka di harga 20.000 per lembar saham. Karena memang di sini kalau kita lihat secara grafik pulp dunia itu mencapai angka kurang lebih di $588 ya. Nah, di sini di tahun 2024 ini kejadian itu terulang lagi, teman-teman. Dia kurang lebih hampir mencapai angka 600 seperti yang terjadi di tahun 2018 ya. Sekarang memang posisinya di angka 588, tapi dia sudah menuju ke angka 600-an pernah ya di periode 2024 juga. Nah, artinya apa? Di sini harga pulp dunia itu semakin meningkat. Pasti akan berpengaruh terhadap nilai ekspor atau nilai jual dari pulp yang dihasilkan oleh INKP, teman-teman. Dan
pada saat ini periode kenaikan harga pulp ini terjadi di tahun 2024. Nah, itulah kenapa saya katakan tentunya pasti akan berpengaruh terhadap penjualan. Begitu juga nilai ekspor yang dikonversikan ke dolar, itu juga akan mempengaruh. Dengan kenaikan seperti ini tentunya akan meningkatkan signifikansi dari penjualan maupun performa emiten ini nanti di tahun 2024. Nanti akan terlihat di laporan kuartal pertama di tahun 2024, saya yakin performanya akan booming, teman-teman. Nah, itulah kenapa saya katakan mungkin saat sekarang adalah saat yang tepat untuk mengakumulasi emiten ini. Dan memang terlihat jelas beberapa periode baik secara mingguan ataupun bulanan yang kita lihat tadi di pergerakan harga sahamnya, dia sudah mulai mengalami periode bullish. Dan kalau kita hubungkan dengan teknikal tadi, dia mengalami yang namanya bullish pennant. Artinya kemungkinan besar di atas 50% emiten ini akan mengalami periode bullish dalam tahun 2024. Nah, kemudian dari sisi kinerja juga, di sini saya mengambil news, ternyata kinerja INKP itu masih tetap solid ya. Dan stabil di level ini tadi yang saya katakan, harga pulp itu naik stabil di level 654 US dollar per tonnya di kuartal pertama. Nah, jelas ini menjadi sentimen positif, sangat-sangat positif teman-teman untuk pergerakan emiten ini. Nah, kemudian ada juga tambahan pabrik baru ya di emiten ini yang akan direalisasikan di tahun 2024. Dia harapannya sih di tahun 2024 pabrik itu selesai. Ini juga akan meningkatkan volume penjualan kertas seperti yang di news ini sebesar 16% secara tahunan. Itu luar biasa teman-teman. Dan kalau memang itu nanti sudah jadi di tahun 2004, pasti emiten ini akan mencatatkan kinerja yang positif di tahun 2004, baik dari sisi penambahan industri baru atau pabrik baru, dan juga dari kenaikan harga pulp dunia. Nah, ini yang menjadi hal yang jadi sentimen menarik menurut saya untuk emiten ini di tahun 2024. Patut kita tunggu teman-teman. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten INKP. Tetap disclaimer on teman-teman. Tetap menggunakan money management yang bagus, dan saya harapkan pada teman-teman boleh memberikan komentarnya ataupun klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.